dan ada family. Nah, tadi yang kita buat itu untuk memodelkan gedung 3 lantai tadi itu kan pada bagian model ini ya. Nah, ketika kita ingin membuat contohnya tadi dinding sandwich tadi itu ya, itu kita harus membuat family-nya terlebih dahulu dengan cara bikin family di sini nih. Pilih new. Nah, kita kategorikan tadi apa? Metrik. Kalau dinding itu apa ya? Wall kali ya. Kolam. Nah, kita tinggal pilih kategorinya nih. Kategorinya ini. Setelah itu kita tinggal mendesain atau membuat family-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya kalau sandwich tadi itu kan komponennya banyak nih. Nah, nanti ketika kita membuat dindingnya family itu, kita membuat lapisan-lapisan dindingnya. Nah, ketika membuat family dinding tadi udah selesai, nah, family dinding tadi itu kita masukkan ke model. Nah, ketika udah kita masukkan ke model, nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat komponen dari dinding sandwich yang kita buat tadi itu, komponennya ada apa aja nih. Seperti itu. Nah, yang jadi nanti kalau saudara-saudara sekalian itu udah levelnya advance ya, nanti akan membuat family sendiri, tidak seperti yang saya tutorialkan ini ya. Kalau yang saya tutorialkan ini kan komponen-komponen family-nya kan default dari Revit-nya ya. Nah, karena di lapangan sebenarnya kita lebih banyak menggunakan family komponen itu kita buat sendiri. Jadi dindingnya itu kita buat family dinding, setelah itu family dinding yang telah kita buat tadi kita masukkan ke model ini, ke project ini dengan cara insert terus tadi kan contoh udah membuat family dinding ya. Nah, dinding itu ya ini anggap saja ini family dinding yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kita mau masukkan dinding sandwich yang sudah kita buat family-nya tadi nih. Kita pilih, itu udah masuk di sini nih. Dia tidak langsung keluar di sini nih. Keluarnya nanti ketika kita mau membuat di sini, kita pilih wall. Nah, kita bisa muncul di sini nanti family dinding yang kita buat sendiri tadi itu akan muncul di sini nanti. Nah, baru nanti kita masukkan di sini seperti itu. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi di Revit itu ada semacam fleksibilitas ya. Jadi ketika kita ingin membuat bentuk atau membuat komponen yang custom itu akan mudah dengan cara kita membuat secara sendiri gitu ya, secara manual sendiri. Nah, tadi saya menjelaskan bahwa untuk dinding itu kan ada dua ya, dinding biasa dan curtain wall. Curtain wall itu bentuknya, kalau dinding kan solid seperti tadi,
yang kita buat. Kalau bentar, saya buka. Saya buka. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau curtain wall itu adalah dinding yang berbentuk seperti ini. Jadi dinding ini komponennya yaitu ada frame-nya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada frame atas, frame vertikal. Nah, ini nanti kita bisa edit jarak frame vertikalnya seberapa, jarak frame horizontalnya seberapa, seperti itu. Oke, kita coba di lantai 1. Kita akan mencoba membuat curtain wall. Nah, untuk membuat curtain wall itu pada menu arsitektur kita bisa langsung membuat di sini wall arsitektural. Setelah itu kita bisa pilih di sini nih ada pilihan curtain wall. Sebentar, maaf. Oke. Nah, untuk membuat curtain wall sama seperti dinding tadi, kita bisa membuat curtain wall-nya itu family-nya sesuai dengan keinginan kita terlebih dahulu, baru kita masukkan ke Revit, atau kita akan membuat sesuai dengan family yang secara default ada di Revit. Kita coba satu di sini ya. Coba ini satu di sini. Setelah itu kita coba sketch. Caranya sama seperti yang tadi ya, membuat dinding biasa. Setelah itu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau hasilnya tidak muncul seperti ini sebenarnya ada dindingnya ya, cuman kan dia bentuknya kan karena ada frame-nya, berarti dindingnya itu entah itu terbuat dari GRC atau kaca dan sejenisnya ya. Nah, itu dia tidak muncul ya di sini ya. Coba saya delete dulu, saya ulang. Arsitektur, curtain wall. Coba yang ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ini bukan jendela ya, ini adalah dinding. Jadi dinding ini kita sudah definisikan jarak vertikal, frame vertikalnya, dan jarak frame horizontalnya ini sudah kita definisikan. Jadi sepanjang apapun sketch yang kita buat, dia akan konsisten dengan jarak yang telah kita inputkan tadi. Nah, apabila curtain wall sudah terbuat, untuk mengeditnya berbeda dengan dinding biasa. Nah, apabila kita mengedit itu, yang diedit cuman ininya apa, sekatnya, frame-nya itu tidak otomatis berubah. Nah, bisa kita lihat, kita coba klik frame-nya, dia kan berdiri sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini untuk sekedar apa ya, sekedar info lah, info kalau kita bisa membuat dinding
selain dinding seperti ini. Biasanya di sini curtain wall ini dipakai buat yang sering memakai itu adalah arsitektur lah, desain arsitektur. Untuk keperluan render dia akan sering menggunakan dinding-dinding yang tipenya seperti ini. Nah, untuk curtain wall tadi, untuk pembuatannya kan bisa dengan cara wall biasa tadi ya. Nah, ada juga cara membuat curtain wall itu dengan cara manual nih. Dengan menunya itu yaitu ada di tab arsitektur. Terus kita geser nih, di sini ada namanya, di sebelah floor ada curtain system, ada curtain grid, dan mullion. Nah, kita bisa membuat secara manual dengan tiga ini nih. Nah, untuk curtain grid ini, nah di sini dia menjelaskan bahwa di sini untuk curtain grid ini digunakan untuk membuat jarak grid curtain wall secara horizontal dan vertikal. Nah, kemudian mullion ini adalah komponen frame untuk membuat komponen frame yang sudah kita buat gridnya tadi seperti itu. Jadi kita bikin grid, apabila kita ingin membuat curtain wall secara manual, langkahnya yaitu kita buat gridnya terlebih dahulu dengan curtain grid. Setelah itu baru kita masukkan frame-frame-nya seperti itu. Mungkin untuk curtain wall bisa saudara ulik sendiri ya nanti ya. Karena mungkin saudara-saudara sekalian kan banyak ya, ada yang orientasinya struktural itu kan penting untuk mudah sesuai dengan analisis, udah nanti di render hasilnya bagus tidak ya itu urusan belakangan. Kalau mungkin orientasi dari saudara-saudara sekalian itu lebih condong ke hasil ya, mungkin lebih mengedepankan tampilan-tampilan yang bagus untuk membuat ya seperti itu. Nah, untuk materi pembuatan dinding, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kita akan memasukkan komponen arsitektural, yaitu kita akan membuat, di sini kan kita sudah ada dinding ya, ini kita akan menambahkan pintu di dinding ini. Kita pilih di lantai 1. Setelah itu nanti kita pilih door. Setelah itu nanti kita pada tab properties, nanti kita pilih sebentar. Oke. Kita pilih di sini pintu mana yang kita inginkan ya. Bisa dipilih. Nah, untuk pintu ini kan di sini secara default sudah ada ya contohnya ya dari Revit-nya. Nah, apabila saudara-saudara sekalian mempunyai bentuk atau desain pintu lebih dahulu, setelah itu nanti dimasukkan ke project ini untuk kita masukkan di sini. Di sini saya coba pilih inilah. Nah, coba nanti saudara praktekkan, pilih acak aja nggak apa-apa. Mau pilih pintu yang mana, coba aja. Nah,
Setelah kita pilih pintunya, nah tadi pintu tersebut bisa kita tempatkan sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara kursornya kita arahkan ke dinding nih. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini saya klik di sini ya. Nah, coba saya klik di sini ya. Nah, untuk lokasinya bisa kita rubah. Di sini kan contohnya kan dia di sini kan ada di tengah ya. Eh, saya ingin pintu ini berada di pojok atas ini ya. Pojok pojok atas ini ya. Dengan cara klik dimensi di sini bisa kita geser ya. Contoh saya masukkan angka 1 meter. Nah, posisi pintu ini akan menyesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan posisi pintu kita bisa mengaturnya ya dengan cara gesernya itu. Nah, kemudian untuk posisi daun pintu itu juga bisa kita sesuaikan. Di sini kan bentuk bukaannya kan ke sini ya. Coba saya ingin arah yang sebaliknya nih. Nah, di sini ada tanda panah. Kita coba klik. Nah, posisi pintunya dia akan bukaannya akan berubah. Untuk mengembalikannya kita klik lagi seperti itu. Nah, untuk bukaannya juga bisa kita sesuaikan nih. Dia mau bukaannya ke dalam atau keluar. Kalau contoh ini mau bukaannya keluar nih ya, kita tinggal klik saja nih panah yang ini nih. Klik. Nah, dia akan bukanya keluar. Setelah itu akan saya cek di tampilan 3 dimensinya. Nah, posisi pintu sudah seperti ini. Nah, untuk sampai di sini bagaimana? Apabila dimensi pintu ini ingin dirubah, saya cek ya. Lantai 1, kemudian saya ukur dulu lebar pintunya berapa ya. Nah, di sini kelihatan. Nah, di sini kan di sini kan lebar pintunya kan 0,915 ya. Nah, lebar pintu ini ternyata lebih kecil nih. Bisa kita rubah dengan cara klik pintunya. Setelah itu kita pilih edit type. Nah, di sini bisa kita rubah nih. Ada parameter-parameter yang bisa kita edit nih. Entah itu dari tebal kusennya, tebal daun pintunya, lebar daun pintunya, tinggi pintunya, itu bisa kita cek di sini. Tadi kan lebar pintunya kan 0,9 ya. Nah, coba saya akan merubah pintunya itu lebarnya katakanlah 2 meter. Saya pengen pintu itu lebar gitu ya. Saya masukkan angka di bagian width atau lebar 2 meter. Nah, untuk angkanya ini disesuaikan dengan project unit yang saudara-saudara pakai ya. Kalau di sini kan saya pakai satuannya meter ya. Berarti angkanya meter. Kalau satuan dari saudara-saudara sekalian milimeter ya tinggal disesuaikan saja angkanya. Kemudian untuk tinggi pintunya saya ingin tingginya itu 2,5. Ini angkanya random aja ya saya pakai. Oke, saya klik oke. Dan otomatis pintu ini akan berubah dimensinya. Seperti ini.
Kemudian kalau seumpama pintu ini ternyata dia itu berada di lantai 1 ya, yang sebenarnya pintu ini harusnya itu ada di lantai 2 nih. Nah, kita tinggal merubah posisi pintunya ini dengan cara klik pintunya, setelah itu pada bagian level kita rubah aja nih. Contoh, saya akan memindahkan di lantai 2. Saya pilih lantai 2. Klik. Oh, dia dia tidak bisa pindah ke lantai 2 karena di lantai 2 itu belum ada dindingnya. Nah, jadi ngapain ada pintu kalau di situ tidak ada dindingnya ya. Jadi dia tidak bisa dipindah ke lantai 2. Itu kalau di lantai 2 ini sudah ada dindingnya, otomatis pintu ini akan pindah ke lantai 2. Seperti itu. Nah, selain pintu, di sini kita bisa memasukkan dinding juga. Pada tab arsitektur, kita pilih window. Setelah itu, pada pilihan window, nah, pada properties kita pilih. Nah, di sini ada banyak pilihan window nih. Nah, kalau saudara-saudara sekalian memiliki desain dinding sendiri, maka buat dahulu family jendelanya. Setelah itu family jendela itu kita impor ke model ini untuk kita plotkan. Nah, di sini saya akan pilih random aja ya. Saya pengennya yang ini deh. Setelah itu kita tempelkan nih. Nah, plotting untuk penempatan dinding kan dia ada komponen ketinggian dari lantai ya. Nah, ini kita bisa dengan cara plottingan dengan di view 3 dimensi atau seperti tadi pada lantai view lantai di floor lantai 1. Setelah itu kita pasangkan, kita tempelkan pintunya, jendelanya. Setelah itu kita cek di sini untuk merubah posisi kanan kiri itu bisa kita rubah di sini, angka di sisi kanan dan kirinya kita bisa geser-geser. Untuk bukaannya juga bisa kita rubah, bukaan keluar atau ke dalam dengan cara klik tanda panah ini. Kemudian nanti di bagian ini bisa kita rubah ketinggian dari lantainya seberapa. Nah, di sini bisa kita untuk merubah ketinggian lantainya itu di bagian properties nih. Dia ketinggian dari lantai itu 90 cm. Untuk kalau saya mau rubah menjadi 1 meter, dia akan naik. Nah, posisinya dia akan naik. Untuk merubah dimensi dari jendelanya atau merubah propertiesnya bisa kita rubah di bagian properties, pilih edit type. Nah, di sini untuk dimensi dari jendela tersebut bisa kita rubah nih. Sini nih 2 meter coba, jangan 2 meter. Nggak apa-apa 2 meter. Nah, ini bisa saudara customisasikan ya. Seperti itu. Nah, untuk materi dinding, terus dinding, pintu dan jendela, apakah ada pertanyaan? Atau ada langkah yang perlu diulang? Bila pertanyaan, maka akan saya lanjutkan, yaitu kita akan membuat tangga.
Oke. Untuk membuat tangga, kita bisa buka pada plan lantai 1. Kemudian kita pilih pada tab arsitektur. Kemudian kita pilih stair atau tangga. Di sini ya ada gambar tangga. Kita pilih aja nih tangga. Set. Nah, untuk tangga ini dia ada beberapa pilihan nih. Bisa kita lihat di sini nih. Ada yang tangga lurus biasa. Kemudian ada tangga yang bentuknya melingkar. Kemudian ada tangga berbentuk spiral. Kemudian ada tangga yang berbentuk sudut. Kemudian ada juga tangga berbentuk U-shape. Nah, sampai di sini bisa diikuti. Saya ulang ya. Kita akan membuat tangga ya. Yaitu langkahnya pada tab arsitektur. Kita pilih stair atau tangga. Kemudian kita pilih nih. Nah, ini coba saudara-saudara sekalian bisa pilih, terserah mau pakai yang mana, nanti biar sekalian mengulik lah ini gimana nih. Di sini saya akan coba pakai yang U-shape ya. Nah, setelah itu kita akan membuat sketsa posisi dari tangga ini, dia bukan seperti apa ya. Nah, untuk mengubah orientasinya kita bisa pencet spasi ya, dia akan merotet dia secara 90 derajat. Nah, kalau sudutnya tidak 90 derajat nanti kita bisa rotet secara manual. Nah, akan membuat tangga di sini ya. Saya klik. Setelah itu saya pilih oke dulu. Oke, tangga yang ini saya delete dulu. Nah, setelah tangga ini terbentuk, kita cek cara 3 dimensinya seperti apa. Oke, seperti ini. Hide dulu. Ya, terlihat. Nah, tangga kita akan otomatis terbentuk di sini. Oke, sorry. Nah, tangga kita akan otomatis terbentuk di sini nih. Kemudian, apabila kita ingin memodifikasi tangga ini dengan cara sorry. Nah, untuk membuat tangga ini, kebetulan di sini tangga yang saya buat ini adalah tangga yang sepaket dengan railingnya atau pegangan tangannya ini ya. Tapi kalau untuk membuat tangga ini sebenarnya bisa dibuat secara terpisah. Jadi kita bisa membuat tangganya sendiri, setelah itu kita bisa buat railingnya sendiri secara terpisah. Nah, kita akan memodifikasi tangga ini ya dengan cara klik tangganya terlebih dahulu. Setelah itu, pada tab properties kita bisa edit. Nah, ini bisa kita rubah nih untuk
eh, lebar anak tangga dan tinggi anak tangganya nih. Untuk membuat tangga kan, atau untuk mendesain sebuah tangga kan kita harus menghitung dulu nih jumlah anak tangganya ya. Itu dengan cara mungkin sudah diajarkan ya di eh, mata kuliah eh, tertentu ya, yaitu dengan cara kita eh, definisikan ketinggian tangga itu seberapa, kemudian panjang 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 tangga itu berapa dan kemiringan tangganya itu berapa. Setelah kita tentukan, maka kita bisa menghitung eh, ketinggian anak tangga dan lebar anak tangga serta jumlah anak tangga yang akan kita buat. Nah, di sini ini udah sesuai standar ya. Di sini untuk lebar dan tangga 25, kurang lebar sih. Saya akan rubah menjadi 27 ya. Untuk ketinggian itu kurang lebih di angka 18 sampai 20 sih. Di sini 19 tidak masalah. Saya coba klik. Oh, sebelumnya di sini kan ada calculation rule ya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini metode Revit untuk menentukan jumlah anak tangga dan lebar serta tinggi anak tangga itu seperti apa, di sini dijelaskan ya. Nah, di sini dia ada perhitungannya nih. Seperti itu. Ini perhitungan tangga secara otomatis di Revit. Kalau yang tadi saya jelaskan, cara menghitung atau mendesain tangga secara manual. Oke. Tadi yang saya rubah di sini adalah lebar anak tangga, saya ganti menjadi 27. Jadi oke. Nah, dia otomatis akan menyesuaikan. Seperti itu. Nah, untuk komponen arsitektur mungkin ada pertanyaan, karena untuk komponen arsitektur saya rasa sudah selesai. Setelah ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk membuat penulangan struktur. Apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu diulang? Apabila tidak ada pertanyaan, oh ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung eh, tanya aja ya, jangan lewat chat karena saya tidak fokus lihat chat. Jadi ini ada yang bertanya lewat chat, tadi saya tidak membacanya, mending langsung bertanya aja. Itu. Selanjutnya kita akan membuat ini ya, pembesian ya. Kita akan membuat pembesian, contoh kita akan membuat pembesian footing ini ya. Nah, untuk membuat pembesian itu kita harus membuat potongan dari objek yang akan kita buat pembesiannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat pembesian, jangan yang di sini aja deh. Pembesian footing yang ada di sini ya. Itu kita pilih pada tab view, setelah itu kita pilih section. Nah, pada pilihan section ini ada pilihan nih, ada detail atau ada pilihan wall section. Nah, untuk detail view ini berguna untuk kita membuat detailing pembersihan untuk keperluan shop drawing. Karena di sini saya akan mendemokan
pembersihan saja, tidak untuk keperluan subdrawing, maka saya akan pilih wall selection dulu. Setelah itu saya potong di sini. Oke, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk jarak view potongannya saya sesuaikan sepanjang ini saja. Kemudian di sini ada pada wall section akan muncul nama section 2. Nah, ini kita bisa memberi nama section ini di sini nih. Di section wall. Tadi kan saya membuat sectionnya kan pilih section wall. Nah, itu kita bisa memberi nama sectionnya itu di sini dengan cara klik kanan, setelah itu rename ya. Oke, di sini saya akan membuka tab view ini ya. Bisa di double klik di nama sectionnya ini, double klik atau pilih garis sectionnya, setelah itu klik kanan, terus kita pilih go to view. Nah, setelah itu untuk view-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kita akan membuat pembersihan footing, kita fokusnya ke footing saja. Oke. Nah, setelah section view-nya udah terbentuk seperti ini, kita bisa pilih klik footing-nya. Setelah itu kita sesuaikan lebar cover-nya terlebih dahulu. Di sini saya pakai lebar cover-nya itu 25 mili ya. Nah, untuk menentukan lebar cover itu ada di bagian struktur. Kemudian, nah, pada bagian struktur, terus kemudian di submenu. Nah, itu kita pilih tanda panah yang di bawah ini untuk memunculkan lebar cover setting ya. Nah, lebar cover setting, saya akan menambahkan ketebalan 50. Kemudian saya akan menambahkan lagi ketebalan 100. Nah, ini ketebalannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, oke. Di sini saya akan mengatur ketebalan dari selimut betonnya ya. Saya geser agar lebih mudah dilihat. Oke. Nah, di sini ada top, bottom, sama other face ya. Di sini untuk sisi bawah saya akan menggunakan ketebalan 10 cm. Untuk sisi atas 50. Nah, kemudian untuk untuk sisi bawah itu bottom saya pilih 100, sisi top itu 50, dan other face itu berarti sisi kanan dan kiri ya. Itu saya pilih 50. Setelah itu kita pilih apply. Setelah itu oke. Nah, kemudian saya akan membuat penulangan di sini nih. Nah, itu dengan cara klik footing-nya atau objek yang ingin kita buat penulangannya. Setelah itu kita pilih menu lebar di sini. Nah, kemudian dia akan muncul otomatis di sebelah kanan ini sketsa dari tulangan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau perlu diulang? Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita bisa membuat sketsanya ini secara manual atau secara menggunakan sketsa yang ada di sini nih. Saya di sini akan mencontohkan dengan cara sketsa ya. Saya ingin menggunakan sketsa nomor M17. Saya klik M17. Setelah itu kursor kita arahkan ke objeknya nih. Nah, dia otomatis akan muncul ya.
gambar tulangannya. Setelah itu saya pilih oke. Setelah itu saya pilih enter. Nah, di sini akan muncul tulangannya seperti ini ya. Nah, kan dia tidak di sini kan tulangannya cuma berbentuk garis ya. Kita ingin memunculkan bentuk tulangannya ya dengan cara kita pencet VG. Oke, saya ulang. Setelah tulangannya terbentuk di sini kita pilih VG. Nah, VG setelah itu scroll ke bawah, cari yang namanya struktural rebar. Kemudian pada bagian half tone kita centang ya. Centang. Kemudian pada bagian detail view kita pilih fine. Setelah itu kita pilih oke. Nah, dia akan muncul tulangannya ya. Di sini saya akan merubah realistik. Nah, di sini dia akan muncul tulangannya nih. Kemudian saya akan coba cek secara 3 dimensi dia seperti apa. Tulangan di sini. Oke. Kemudian sama kita harus mengeluarkan mengeluarkan bentuk tulangan ini dengan cara pencet VG. Setelah itu pada bagian struktural level kita centang. Setelah itu pada detail level kita pilih fine. Setelah itu pilih OK. Nah, di sini kenapa dia yang tulangannya cuma ada satu di tengah nih. Nah, kita akan menyesuaikan penulangan ini. Nah, di sini untuk tulangannya ini kita bisa menggunakan beberapa parameter. Di sini kan dia tertulisnya kan single ya, berarti dia cuma ada satu di sini. Nah, di sini saya akan membuat tulangan footing ini yang saya kunci adalah jumlah tulangannya, yaitu dengan cara milih fixed number. Nah, fixed number ini saya akan di sini contoh saya akan membuat tulangan di sini itu 10 buah ya. Nah, otomatis dia akan menjadi tulangan di sini dia akan menjadi 10 buah. Jadi ketika kita memilih inputnya itu fixed number, yang kita kunci adalah jumlahnya. Nah, apabila kita ingin mengunci jaraknya, maka kita pilih maksimum spacing. Nah, maksimum spacing di sini saya contoh akan maksimal jaraknya itu 300. Bentar, di sini satuannya milik 30 cm ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak. Siap, silakan. Ini Pak, yang saya itu pada saat klik rebar itu dia malah masuk ke insert family Pak. Oke, apakah bisa share screen? Saya lagi di HP sih Pak. Oke, ya, siap. Jadi ketika kita pilih rebar itu akan muncul ini ya, pilih rebar, harusnya dipencet rebar ini, yang muncul itu adalah akan muncul sketsa di samping sini ya. Apabila tidak muncul di sini, kita bisa pilih load shape. Oke, tadi kalau muncul tulisan load family, klik yes saja. Oke, setelah itu kita pilih English, akan muncul load family ya. Kita pilih English, setelah itu kita pilih US. Setelah itu kita scroll ke bawah, pilih struktural rebar. Ada nggak ya? Nah nih, struktural rebar shape.
Oke. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini silakan saudara input satu persatu. Nah, tadi kan saya pakai M17. Coba saudara pilih M17, setelah itu pilih open. Silakan dicoba apakah muncul di sisi kanan. Oh iya Pak. Nah, itu untuk membuat sketsanya muncul ya. Jadi di situ kalau eh, pengen muncul semua ya di-input satu-satu. Begitu pula apabila saudara sekalian mempunyai bentuk sketsa pembersihan yang custom ya, yang unik. Nah, itu saudara bisa membuat sketsa eh, pembersihannya di family, membuat family sketsa pembersihan sendiri. Setelah itu diinputkan ke sini, ke model project ini, baru bisa dibuat. Oke, selanjutnya saya ingin membuat tulangan memanjangnya ke sana ya. Di sini saya akan memilih bentuk yang berbeda. Saya pilih yang M0. Nah, untuk merubah orientasi dari penulangan ini, kita bisa pilih di sini nih. Kalau pilih parallel to work plan berarti bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Coba saya ganti yang seperti ini. Yang ini. Nah, berarti kita pilih yang parallel to cover untuk tulangan memanjangnya ini ya. Nah, untuk jumlahnya saya pilih number aja deh, fix number. Di sini saya ingin 10 buah. Ya otomatis akan menjadi jumlahnya 10. Nah, dia akan seperti ini. Di sini saya akan coba selesaikan dulu. Oke. Setelah itu, untuk posisinya bisa kita geser dengan cara klik tulangannya dan kita pilih move atau shortcutnya MV. Nah, itu kita geser ke sini. Setelah itu, nah di sini kan ada yang keluar nih. Bisa kita geser ke atas. Seperti itu. Saya cek secara 3 dimensi, apakah posisinya benar. Oh, ya sudah benar. Ulangannya seperti ini. Biar terlihat jelas. Nah, seperti ini. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, kita akan berganti materi. Materi Revit berarti sudah selesai. Kalau ini sudah tidak ada pertanyaan. Oke, saya ulang ya untuk pembuatan tulangan, untuk penulangan di Revit itu, pertama kita harus membuat potongan terlebih dahulu, potongan view terlebih dahulu. Setelah potongan view ada, kita bisa membuat, kita bisa membuat sketsa penulangannya dengan cara kita atur terlebih dahulu ketebalan selimut betonnya pada menu struktur. Setelah itu reinforcement. Setelah itu pilih rebar cover setting. Nah, setelah itu saudara sekalian bisa
mendefinisikan ada berapa jenis ketebalan selimut beton. Nah, untuk namanya juga bisa kita edit ya, kita sesuaikan namanya. Tuh. Nah, setelah selimut betonnya terdefinisikan, kita bisa membuat sketsa besinya dengan cara klik objek yang akan kita buat pembesiannya. Setelah itu kita pilih menu rebar. Nah, itu kita bisa memilih family-nya, family bentuk penulangan yang kita inginkan. Setelah itu bisa kita plotkan di sini. Setelah itu, untuk apabila tampilannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau posisinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa merubah orientasi tulangannya dengan pilih di sini nih, parallel to work plane, parallel to cover, atau perpendicular to cover. Bisa dicoba sendiri ya. Nah, dia akan otomatis berubah orientasi. Ini. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah tulangannya bisa kita pilih single, fixed number, atau maksimum spacing. Setelah itu, kita pilih OK. Penulangan struktur yang lainnya kurang lebih sama ya. Seperti itu. Untuk kolom, balok, dan yang lainnya, langkah-langkahnya. Oke, mungkin bisa dipraktekkan terlebih dahulu. Saya izin ke toilet dahulu ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, Pak. Siap, silakan. Kalau untuk sambungan itu seperti apa Pak ya di sini? Oke. Caranya gitu. Nah, jadi di Revit secara default itu memiliki sebuah kekurangan ya, yaitu untuk penulangan itu, maaf sebentar. Jadi kita membuat penulangan apabila panjang bentang itu contoh kita ingin membuat penulangan balok ya, balok panjangnya 20 meter ya. Nah, di Revit itu dia tulangannya itu akan sepanjang 20 meter. Nah, itu menjadi kelemahan sih. Kelemahan secara default di Revit ya. Namun, ada solusi untuk membuat overlapping, yaitu dengan cara menambahkan plugin ya. Di sini contohnya ya, mungkin di tampilan Revit saudara-saudara sekalian,
pada menu barnya ini cuman ada sampai di add-in doang ya. Di sini pasti tidak ada sophistic reinforcement, sophistic bridge, dan beam tool. Apakah benar? Betul, Pak. Nah, cara mengakalinya dengan menambahkan plugin. Kalau untuk bangunan gedung, saudara-saudara sekalian bisa download namanya Naviate. Nah, nanti saudara bisa download plugin di situ Naviate. Nah, setelah itu bisa disetting tuh di situ software Naviate atau plugin Naviate itu memang spesialis untuk membuat penulangan. Jadi fiturnya di situ akan lebih banyak. Itu akan mempermudah saudara sekalian untuk membuat penulangan, termasuk untuk membuat bar bending schedule, membuat sketsa, dan membuat overlapping untuk hitung volumenya. Nah, kebetulan di tempat saya kan bangunannya kan bukan bangunan bukan infrastruktur ya, di mana bangunannya itu adalah box culvert, box traffic, jembatan, lepas. Nah, plugin-nya saya menggunakan namanya Sophistic. Nah, ketika saya klik di sini menunya, menu Sophistic ya. Nah, di sini dia kan ada menu nih, di sini ada pilihan nih, split. Nah, di sini dia mengatur overlapping dari penulangan nih, seperti itu. Begitu pula dengan style. Nah, di sini dia ada menu tambahan lah untuk fokus membuat penulangan seperti itu. Begitu pula kalau di infrastruktur itu kan ada bentuk struktur yang miring gitu ya. Berarti otomatis tulangannya kan miring. Contoh ada ada struktur bentuknya segitiga secara vertikal gitu ya. Berarti otomatis kan tulangan vertikalnya kan akan ada variasi ya, ada yang sisi terpendek, ada yang sisi terpanjang. Nah, itu dengan adanya plugin ini akan mempermudah kita untuk membuat penulangan seperti itu. Untuk plugin di Revit tidak sebatas tentang plugin untuk penulangan saja, ada juga plugin yang berguna untuk render, keperluan render, karena istilahnya di Revit ini fleksibel lah. Jadi kalau ingin apa gitu bisa ditambahkan plugin untuk memaksimalkan apa yang bisa dilakukan di Revit gitu. Kalau render di Revit kan hasilnya masih jelek ya, tidak se-real atau seperti kenyataannya. Nah, apabila ditambahkan plugin, nah di situ hasil dari renderannya itu akan lebih bagus dilihat lah, seperti itu. Begitu penjelasannya. Baik, Pak. Kemudian yang lain, apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja ya. Tidak harus menunggu saya tawarkan pertanyaan ya. Oke. Tadi di awal kan saya sudah menjelaskan tentang quantity dan schedule ya. Nah, di situ kalau kita sudah membuat penulangan, otomatis volume tulangan tersebut harus di bagian teknik harus kita keluarkan nih volumenya berapa, dimensinya berapa. Itu untuk keperluan ya, kalau keperluan di usia dari yang kita
kan yaitu adalah gambar kerja yang isinya gambar posisi dimensi dan sebagainya. Oke, sebentar di sini. Nah, setelah volume diberikan ke fungsi lain, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komersial ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita mempraktekkan tentang 4 dan 5D scheduling di sini, keterkaitan antara modeling tadi untuk sampai ke tahap 5D itu seperti apa? Apakah share screen saya sudah muncul? Muncul, Pak. Nah, saudara-saudara sekalian pernah magang atau di bagian komersial ya? Di situ kan kalau di bagian komersial kan membicarakan tentang biaya, membicarakan tentang waktu dan penjualan serta perencanaan ya. Nah, tadi kan saya direvit kan fungsi teknik itu mengeluarkan volume. Nah, volume dari teknik itu saya terima nih sebagai orang komersial nih di sini. Volume yang diberikan dari teknik itu saya gunakan sebagai dasar untuk merencanakan atau membuat budgeting dari proyek tersebut. Jadi ketika volume tadi sudah kita dapatkan dari teknik, di sini saya contohkan ya, di sini ada BOQ atau Bill of Quantity untuk membuat rumah ya. Kebetulan ini kemarin saya iseng-iseng membuat BOQ rumah saya sendiri ya. Saya berencana ingin membuat rumah pribadi dengan luasan tanah sekitar 200 meter persegi yang dilakukan pembangunannya itu 3 tahap ya. Di sini BOQ untuk tahap 1 itu ya. Nah, kita asumsikan tadi bangunan yang kita buat tadi itu adalah bangunan rumah saya tadi itu ya. Oke. Bangunan yang kita buat di Revit tadi sudah kita keluarkan setelah volumenya kita rekap ya di sini. Contoh di sini ada pembersihan lapangan seluas 150 meter persegi dan lain-lainnya. Volume slope berapa meter kubik, untuk dindingnya berapa meter persegi dan sebagainya. Semua volume dalam pekerjaan itu harus kita rekap ya. Setelah itu kita juga harus menghitung harga satuannya nih. Harga satuannya, contoh harga satuan seperti ini nih. Contoh, enggak. Yang gampang. Contoh di sini. Nah, contoh pekerjaan dinding aja nih. Nah, kita harus membuat harga satuannya terlebih dahulu nih. Nah, untuk membuat harga satuan itu kita membutuhkan beberapa koefisien yang kita kalikan dengan harga materialnya nih. Jadi harga satuan itu ditentukan dengan satuan meter panjang, meter persegi, atau meter kib ya. Di sini contoh pemasangan dinding batu bata ini
berarti satuannya kan meter persegi. Nah itu jadi kita harus menghitung untuk 1 meter persegi dinding itu membutuhkan berapa berapa batu bata, kemudian membutuhkan berapa berapa kilogram semen, kemudian berapa meter pipe pasir gitu ya. Nah setelah itu, contoh untuk 1 meter persegi ini membutuhkan 70 buah 70 buah batu bata, 0,1 kilo 0,1 sak atau 8 kilogram semen dan 0,049 meter kubik batu pasir ya. Nah kemudian itu kita kalikan ya dengan harga 1 buah batu bata, kemudian kita kalikan harga 1 sak semen dan kita kalikan dengan 1 meter kubik 1 meter kubik pasir ya. Kemudian untuk 1 meter persegi pekerjaan batu bata ini dibutuhkan material sebanyak 63.000. Nah, 63.000 untuk 1 meter persegi pekerjaan dinding. Kemudian kita juga harus menghitung manpower-nya nih. Untuk pekerjaan dinding itu dibutuhkan berapa tukang, berapa berapa mandor, terus berapa istilahnya kalau di tempat saya itu laden atau asisten tukang ya. Nah, setelah itu ini kalau untuk manpower itu angkanya adalah koefisien. Kemudian di sini kita masukkan harga per harinya itu berapa untuk tukang. Setelah itu kita ketemu harga biaya tenaganya ya. Nah, ketika biaya bahan dan biaya tenaga tersebut sudah muncul, maka dia akan menjadi harga satuan yaitu 94.000 untuk per meter persegi. Jadi 94.000 rupiah per meter persegi ini adalah harga untuk pekerjaan tiap meter persegi dinding. Itu 94.000 ini adalah kombinasi dari harga bahan, kemudian harga biaya jasa tenaga kerjanya, seperti itu. Begitu pula dengan pekerjaan yang lainnya. Konsepnya sama ya. Kita harus menentukan harga satuannya terlebih dahulu nih. Itu. Nah, ketika kita sudah memiliki 2 komponen, yaitu volume dan harga satuan, maka kita akan memiliki yang namanya harga tiap pekerjaan. Di sini saya contohkan, tadi kan ngomongin dinding ya. Nah, di sini kan, jadi kita sudah menghitung harga satuan dari setiap meter persegi dinding itu dibutuhkan berapa rupiah ya, yaitu 94.600 sekian ya. Kemudian untuk pekerjaan rumah yang tadi saya rencanakan itu, volume dindingnya adalah 215 meter persegi ya. Otomatis biaya untuk membangun rumah, yaitu seluruh dinding di rumah saya itu sebesar, tinggal kita kalikan aja nih, ini kita kalikan, yaitu sebesar 13 juta rupiah. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ini juga sudah dijelaskan ya pada mata kuliah tertentu ya. Nah, untuk pekerjaan yang lainnya sama ya. Jadi kita harus memiliki harga satuan, kemudian kita memiliki volume. Setelah itu tiap item kita masukkan semuanya. Kemudian kita jumlahkan total dan ketemulah di sini harga BOQ-nya untuk membuat rumah
yang tadi saya rencanakan itu 3 tahap tadi itu membutuhkan biaya sebesar 108 juta rupiah. Seperti itu. Nah, setelah BOQ ini kita miliki, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu untuk membuat scheduling. Nah, untuk scheduling di lapangan, biasanya kita menggunakan software yang namanya Primavera ya. Primavera atau menggunakan Microsoft Project. Nah, kebetulan di sini saya membuatnya itu dengan Excel ya, karena untuk scheduling itu bukan apa ya, bukan menjadi kompetensi inti saya sih. Jadi saya jarang mengerjakan pekerjaan tentang scheduling. Jadi saya tidak menggunakan, istilahnya tidak ahli dalam membuat scheduling ya. Jadi di sini untuk schedulingnya saya menggunakan Excel saja ya. Yaitu konsep dari scheduling ini adalah dari BOQ tadi yang kita miliki, kita jadikan tidak dalam bentuk nominal rupiah ya. Tadi kan total dari pekerjaan rumah saya ingin membuat rumah 3 tahap tadi, biaya yang dibutuhkan adalah 108 juta rupiah ya. 108 juta rupiah. Nah, untuk scheduling itu dari angka 108 juta rupiah itu kita breakdown tiap item pekerjaan itu bobotnya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya, bobot untuk tiap item pekerjaan itu sekian ya. Contoh di sini pekerjaan pondasi itu sumbangsi terhadap total biaya proyek itu sebesar 28 juta rupiah, 28% ya. Mungkin nominalnya untuk pekerjaan pondasi itu sekitar ya 28 juta lah. Begitu juga dengan pekerjaan yang lainnya, pekerjaan beton 18%, dan seterusnya. Nah, dari pembobotan ini, apabila kita ingin membuat scheduling dengan Excel ya, kita harus bagi nih untuk pekerjaan pondasi ini mau kita lakukan selama berapa minggu nih. Berapa minggu. Di sini saya merencanakan selama 5 minggu nih, contoh ya, contoh aja sih ini 5 minggu nih. Ada kalau kenyataannya kalau bikin rumah biasa 5 minggu banget ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kerjaan pondasi akan dikerjakan selama 5 minggu. Harus kita bagi 5. Nah, 5 dengan proporsi yang sama atau tiap minggunya berbeda. Nah, itu tergantung dari referensi masing-masing nih, mau dikejar di depan atau mau dikejar di belakang. Maksudnya dikejar di kerjanya padat di depan atau padat di belakang. Gitu. Nah, kemudian setelah kita proporsikan ya, jadi dari bobot kita kita bagikan ke durasi pekerjaan. Setelah itu kita terapkan ke semua item pekerjaan. Kemudian kita bisa membuat kurva berbentuk, ya, harusnya yang ideal itu berbentuk S ya. Nah, di sini agak curam di awal, berarti menandakan bahwa pekerja untuk proyek pembuatan rumah tadi itu padat pekerjaan di depan. Nah, aktualnya di proyek itu untuk
untuk pembuatan kurva itu bentuknya tidak akan sebagus kurva bentuk S. Nah, ini saya akan membuat sketch. Bentar, sorry. Kurva S yang baik itu kan bentuknya ini paling enggak. Nah, yang baik itu seperti ini. Kurva S yang bagus itu seperti ini. Nah, yang bagus seperti menandakan bahwa proyek ini berjalan secara lancar nih. Nah, namun pada praktiknya bisa jadi scheduling kita atau aktual kita di lapangan bisa jadi seperti ini nih. Nah, bisa jadi bentuknya ini. Nah, ini berarti menandakan ada kendala di proyek nih. Ini kayak gini ini. Jadi dia landai di depan, kemudian padat di belakang. Berarti proyek tersebut memiliki banyak kendala dalam pengerjaannya. Berarti selama contoh di sini dari minggu pertama sampai minggu ke-20 ini proyek tersebut progresnya kecil banget atau pekerjaannya itu dikit banget. Kemudian pada minggu 22 dan seterusnya sampai akhir itu dia pekerjaannya itu numpuk banyak banget. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Itu. Begitu pula kalau bentuknya kebalikan dari yang ini ya, yang warna biru ini ya. Jadi di depan udah gede, setelah itu di belakang sini udah landai. Nah, itu berarti menandakan bahwa pekerjaan di awal itu padat banget dan di akhir pekerjaan itu sedikit pekerjaan. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Nah, dalam prakteknya di proyek itu akan terjadi beberapa kali perubahan ya, entah itu perubahan dari volume pekerjaan atau penambahan item pekerjaan. Nah, apabila itu terjadi dan nilainya merubah dari nilai kontrak, maka ada yang namanya adendum, yaitu proses negosiasi untuk merubah volume item pekerjaan agar nanti total dari seluruh pekerjaan proyek itu sesuai dengan BOQ. Namun volume tiap pekerjaan itu akan berubah. Adendum ada beberapa macam ya. Salah satunya yaitu adendum biaya, ada juga adendum waktu. Jadi kalau proyeknya itu diprediksikan akan molor nih. Nah, itu nanti sebelum jatuh tempo, maka dilakukan adendum terlebih dahulu nih antara kontraktor dan owner untuk menghindari nanti adanya denda. Karena kalau proyek itu terlambat, maka akan dikenakan denda. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, silakan. Ini bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk adendum itu si kurva S-nya itu harus membuat lagi, Pak ya? Oke. Jadi untuk pengajuan adendum itu banyak dokumen yang harus dirubah.
Nah, untuk kurva S itu nanti ada macam-macam ya. Jadi ada kurva S rencana, yaitu kurva S yang kita buat pada saat tender itu ya. Itu namanya kurva S rencana. Jadi kita buat pada saat tender. Setelah itu tidak kita otak-atik nih. Kemudian ada yang namanya kurva S aktual pekerjaan. Nah itu maaf, ada kurva S aktual pekerjaan dan kurva S aktual grade. Nah, di situ kan berarti tiap bulan kan kita melakukan laporan nih kepada owner nih. Kita laporan, Pak, progres kita sekian. Dan ini masih sesuai dengan target secara kurva S rencana. Jadi kita tidak ada masalah nih kepada owner nih. Namun apabila nanti kurva S progresnya itu di bawah atau seringnya sih di bawah rencana, maka nanti kita harus membuat laporannya nih. Jadi kurva S selama proyek itu, selama berlangsungnya proyek itu, kita update terus nih dan kita laporkan ke owner sebagai bahan untuk menagihkan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, untuk menagihkan pekerjaan yang kita lakukan itu ada beberapa tipe ya, ada yang namanya termin atau ada yang kita tagihkan per bulan tergantung dari kontraknya. Seperti itu. Jadi kurva S itu ada yang namanya kurva S rencana dan ada kurva S aktual. Kalau rencana kita buat sekali pada saat tender dan kalau kurva S aktual atau progres itu kita buat bertahap selama berlangsungnya proyek. Nah, jadi kalau dalam kurva S tadi itu progres kita tiap bulannya itu selalu di bawah rencana dan itu terakumulasi dalam waktu yang lama, kita bisa memproyeksikan bahwa kayaknya kalau kita lihat dengan kemampuan kita mengerjakan proyek ini kita minus terus nih. Berarti durasi pekerjaan kita mungkin akan molor. Nah, sebelum itu terjadi kemoloran di luar waktu kontrak kita, maka kita melakukan addendum, Pak. Ini progres kita tidak sesuai rencana nih, ada kendala di lapangan nih. Kendalanya macam-macam, contoh bisa jadi supplier kita ini Pak tidak bisa mensuplai tepat waktu, atau kalau enggak ada bencana, ada banjir. Pak, ini progres kita minus karena ada banjir Pak yang mengakibatkan suplai dari material ke lokasi terganggu Pak. Jadi progres kita minus. Nah, selama itu kita bisa jelaskan ke owner, nah itu nanti kita bisa mengadendumkan durasi pekerjaan kita nih. Jadi kita bisa geser waktu agar tidak terjadi telat menyelesaikan proyek. Seperti itu. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, yang lain apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Selanjutnya, setelah ini kita akan mempraktekkan mensimulasikan 4D dan 5D. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Untuk pertanyaan, tidak selalu tentang materi yang saya sampaikan ini ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, di luar dari materi yang saya sampaikan. Kalau itu memang di bidang saya dan saya bisa menjawabnya, akan saya jawab. Dan apabila di luar dari kemampuan saya, mungkin akan saya catat terlebih dahulu. Seperti itu. Silakan. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, silakan saudara sekalian buka software Navisworks. Apakah ada yang sudah menginstal Navisworks?
Oke, semua sudah install Navisworks ya? Apabila sudah diinstal, kemarin saya nge-share file ke Pak Rido. Apakah sudah menerima filenya? Bagaimana? Apakah sudah menerima filenya? Belum. Oke, apabila belum menerima filenya, di sini berarti konsepnya eh, demo ya. Kalau gitu yang udah menerima filenya mungkin nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan. Apabila yang belum, mungkin nanti teman-teman yang sudah menerima filenya bisa di-share agar bisa mempraktekkan apa yang saya share. Eh, Selain itu, saya bisa menginformasikan kepada saudara-saudara sekalian apabila berminat untuk mengikuti pelatihan terkait BIM ini, itu bisa saudara-saudara ikuti di websitenya Wika ya. Di situ coba saudara sekalian buka webnya, namanya yaitu, saya buka. Oke, namanya adalah Wika e-learning. Nah, bisa akun, bisa spam. Oh, ini siapa nih? Oke, tidak bisa dibuka. Oh, harusnya bisa dibuka sih. Nah, saudara-saudara sekalian bisa eh, yang ingin mengikuti pelatihan bisa buka di website tersebut ya, yaitu Wika e-learning. Nah, di situ ada berbagai macam pelatihan yang dilakukan ya. Nah, untuk waktunya itu saya kurang tahu ya. Tapi di situ sering banget ada pelatihannya sih. Selain mengikuti pelatihan, nanti ada sertifikatnya juga. Mungkin bisa menjadi portofolio saudara-saudara sekalian nanti untuk eh, bekerja gitu ya. Nah, mungkin bisa eh, liatin terus sih, dicek terus di situ webnya ada pelatihan kapan. Dan apabila sekali ikut pelatihan mungkin bisa ikut pelatihan yang lainnya karena nanti kan sistemnya online ya. Nanti ada grup, contoh ada pelatihan Revit. Nah, nanti saudara sekalian bisa mengikutinya. Setelah itu akan masuk ke dalam grup. Nah, di grup itu biasanya nanti akan di-share juga pelatihan-pelatihan yang lainnya nih. Ada pelatihan sinkro, ada pelatihan uh, Bentley, dan yang lain-lainnya. Di situ ada banyak pelatihan. Apabila berminat bisa mengikuti di situ. Oke, selanjutnya di sini oh, tampilan awal Navisworks akan seperti ini ya. Apakah sudah muncul? Berapa? Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya.
Nah, kita akan tab tab view menu bar yang akan sering kita gunakan yaitu ada di home dan viewpoint. Yang akan sering kita gunakan yaitu ada di dua ini nih. Nah, di home itu ada berbagai macam tool ya, yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada di viewpoint, ini untuk menentukan sudut pandang mana nanti yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan pekerjaan kita. Kemudian di sini ada review. Review itu jarang saya gunakan. Ada animator, ini juga jarang kita gunakan. Nah, untuk view ini mungkin yang akan sering kita gunakan yaitu pada ini show grid. Itu tergantung preferensi masing-masing sih. Ada yang suka modelnya dimunculkan gridnya, ada yang tidak. Kemudian output jarang kita gunakan. Ini juga jarang. Dan di render juga jarang. Ini juga bisa kita lakukan untuk merender ya. Nah, oke, saya akan menjelaskan di bagian tab home ya. Nah, pada bagian tab home ini, saudara sekalian bisa memilih selection tree. Ini kita nyalakan dulu selection tree. Kita klik. Oke, setelah itu di sini ada gambar pin. Tolong di pin ya. Kalau belum tolong di pin seperti ini ya. Kalau belum di pin dia akan auto hide gitu ya. Kita pin agar dia selalu muncul. Setelah itu, setelah kita menyalakan selection tree, kita perlu menyalakan yang namanya set. Oke. Nah, di sini set kita klik manage set, kita nyalakan, kemudian kita pin juga ya. Seperti ini. Setelah itu, kita bisa nyalakan juga viewpoint. Ini pilih aja save viewpoint dulu. Kemudian biar dia terpin di sini ya. Nanti bisa kita delete viewpointnya. Terus yang terakhir, pada home, kita bisa nyalakan timeliner. Oke. Maka tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, nanti tampilan yang akan kita sering gunakan untuk tahap 4D dan 5D, tampilannya seperti ini. Nah, untuk tahap awal, saya akan menghilangkan dulu yang timeliner. Timeliner biasanya yang di bawah, kita hilangkan dulu. Dan viewpoint, kita hilangkan dulu, agar tampilannya di sini menjadi luas. Oke, di sini untuk project Revit yang tadi bisa saudara-saudara sekalian save terlebih dahulu. Setelah itu bisa di close ya. Oke, bisa di save, kemudian close. Nah, untuk memasukkan objek model 3 dimensi yang kita buat, entah itu objek 3 dimensinya kita buatnya di Revit, atau di Tekla, atau di SketchUp, atau di apapun itu, bisa di Navisworks ya, dengan cara di sini pada sisi kiri ada namanya append ya, append, kita klik, kemudian kita cari contoh tadi. Kita akan memasukkan Revit kita ya, Revit yang kita buat tadi ya. Nah, di sini
Revit kita pilih di sini untuk file type-nya kita ganti dari NWD kita pilih RVT. RVT. Kalau Tekla mungkin nanti bisa disesuaikan aja ya formatnya apa. Kalaupun tidak ada formatnya, kita bisa pilih IFC yang ini. IFC. Karena di sini saya membuatnya pakai Revit, di sini saya akan pilih Revit. Saya cari Revit dulu. Revit. Nah, di sini Revit. Kemudian dia akan muncul. Ini saya close dulu. Oke. No plugin. Oke. Apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul objeknya? Mungkin dari Revit saudara sekalian dulu ya. Ini ada trouble. Saya buka ulang dulu. Oke. Saya ingin membuat file Revit yang tadi saya buat tadi. Pilih append. Setelah itu pilih file tipenya Revit. Nah, setelah itu kita pilih. Setelah itu kita pilih open. Dia akan loading. Oh, sorry. Apakah sudah muncul? Saya ulang ya. Nah, saya ulang. Saya delete dulu. Delete mana delete? Delete. Oh, nggak bisa. Jadi langkahnya yaitu pilih append. Setelah itu pastikan file tipenya Revit. Setelah itu pilih tutorial. Pilih file Revit yang saudara-saudara sekalian kerjakan ya. Setelah itu pilih open. Langkah-langkahnya seperti itu. Nah, di sini dia akan muncul nih sesuai dengan model yang kita buat. Yuk. Nah, di Navisworks ini ada fitur yang namanya clash detection. Seperti pertama tadi, pertemuan pertama dulu, dia bisa mendeteksi bahwa dalam pendesainan model itu apakah terjadi tabrakan antar struktur atau tabrakan antar komponen apa tidak, dengan cara di sini kita pilih pada menu home, kita pilih clash detective. Setelah itu kita bisa milih add test-nya. Add test itu rule-nya kita bisa pilih di sini item with coincident snap point. Itu kita pilih new. Oh, sorry. Ini kita centang aja. Setelah itu pada pilih select.
Sudah, kita klik aja nih dua-duanya. Setelah itu kita pilih run test. Nah, di Navisworks dia akan running tuh. Ini kebetulan komponen komponen eh, komponen modelingnya kan sedikit ya, jadi dia runningnya tidak terlalu lama. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada warna merah ini ya. Ini menunjukkan bahwa dia ngasih tahu nih, ini ngasih tahu kepada kita bahwa ini struktur ya model struktur yang ini yang merah ini nabrak terhadap struktur yang hijau. Nah, dia cuman batas tahu aja bahwa terjadi clash gitu. Nah, dari clash ini kita bisa menganalisa bahwa clash ini sebenarnya bermasalah atau enggak. Kalau saya lihat di sini, dinding ini terhadap kolom ini nabrak ya, ini saya bisa mengkategorikan dia tidak bermasalah karena dia tidak mempengaruhi apapun. Seperti itu. Nah, contoh clash yang bermasalah itu ketika eh, kita memodelkan nabrak. Gimana ya jelasinnya ya? Contoh nih, kemarin kan saya mengajarkan bahwa untuk membuat kolom ada yang metodenya kolom per lantai. Jadi kita membuat kolom tingginya 3,5 meter, yaitu sesuai dengan ketinggian lantai ya. Kemudian cara yang kedua itu kita membuat kolom dari lantai 1 sampai ke lantai 3 secara keseluruhan tuh. Nah, pada saat memodelkan itu ternyata kita lupa bahwa kita telah membuat kolom dari lantai 1 sampai lantai 3. Kita membuat kolom lagi cuma lantai 1. Jadi di situ ada yang kedobel tuh. Kedobel, ketumpuk. Nah, kalau kita lihat di Revit kan mungkin tidak ketahuan ya, tapi di Navis ini bisa ketahuan nih, oh ternyata di situ ada nabrak nih ya. Nabraknya kenapa? Oh ternyata nabraknya itu kolomnya kedobel. Nah seperti itu. Kalau terjadi kayak gitu berarti kita harus merevisi model. eh, kita revisi dulu, baru kita lanjut ke yang ini. Seperti itu. Nah ini salah satu fungsi dari uh, Navisworks ya untuk mengecek clash detection. Seperti itu. Nah, nah karena kebetulan untuk model bangunan gedung 3 lantai saya tidak mempunyai schedule ya, sedangkan konsep dari 4D dan 5D itu adalah menggabungkan antara modeling dan schedule, maka untuk eh, tutorial saat ini saya akan menggunakan eh, yang lain ya untuk modelnya ya. Di sini saya akan menggunakan model gedung start. Oke, di sini yang tutorial ini akan saya delete. Oke, oh, ada ini. Oke, nah yang akan kita modelkan untuk 4D dan ini. Nah, langkah-langkahnya yaitu eh, kita harus mengkategorikan setiap komponen itu, setiap komponen harus kita kategorikan ya, dan harus kita berikan nama. Kita langkah awal yaitu kita bikin folder terlebih dahulu namanya si. Setelah itu saya pilih lantai 1, kemudian lantai 2, kemudian
Lantai 3 seperti ini ya. Kita bikin ini lantainya kita bikin sesuai dengan bangun ini ya. Di sini saya aja. Setelah itu pada bagian selection tree, sini tanda plus kita buka dulu. Setelah itu kita buka dulu. Setelah itu kita buka dulu. Nah, tugas kita adalah memberi nama tiap komponen ini agar nanti bisa kita combine-kan dengan schedule yang kita punya. Oke, sini kita cek. Oh, ternyata dia pondasi itu adalah ini. Tentu kita ingin memberi nama semua footing ini namanya semua ini saya beri nama. Maaf, semua objek ini yang saya klik ini, yang berwarna biru ini, akan saya beri nama footing. Dengan cara pilih semuanya, setelah itu klik kanan. Kita pilih semua. Setelah itu pada bagian set, kita pilih di sini nih namanya set. Nah, setelah itu kita beri nama yaitu footing. Oke, nah footing ini akan untuk mempermudah kita untuk tahap scheduling nanti, kita masukkan ke folder pondasi. Oke, untuk footing sudah ya. Kemudian saya ingin memberi nama pondasi ini spoonpel ini sih. Saya akan memberi nama ini. Coba di sini. Untuk rotate view, kita bisa seperti Revit ya, pencet shift dan tahan, kemudian scroll tengah kita putar-putar. Nah, di sini pilih objeknya. Setelah itu kita pilih save selection. Setelah itu kita pilih dan kita beri nama spoonpel. Setelah itu kita masukkan ke folder pondasi. Nah, untuk mempermudah ini bisa kita hide. Yang nama di sini bisa kita hide dengan cara hide. Spoonpel juga mau saya hide. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada namanya struktur facet ini ya. Fasad. Mau saya hilangkan terlebih dahulu atau saya hide karena mengganggu. Nah, jadi kita harus memberi per lantai. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang perlu diulang? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di sini saya ingin memberi nama, di sini lantai 1. Semua kolom ini akan saya hide dulu. Oke, saya ulang. Di sini kolom. Nah, kalau kita dalam memodelkan objek itu kita rapi, maka di sini untuk selection tree-nya dia akan rapi nih. Bisa dicek ke gambar Revit yang saudara buat tadi, maka kalau pembuatannya rapi seperti yang saya jelaskan kemarin langkah-langkahnya, maka setiap komponen itu akan berada pada subkategori lantai ya.
Kalau lantai 1 ya berarti di situ nanti ada kolom lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 seperti itu akan terpisah seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi nama komponen kolom lantai 1. Nah, untuk pemilihan objek ini bisa dengan cara klik manual seperti ini, atau bisa dengan cara di drag ya, atau di ini kan saya select. Jadi kalau ingin di drag ya tinggal selection box aja nih. Ini wallnya juga deh. Ini saya anggap kolom aja ya.